Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot dimanapun berada, Alhamdulillah hari ini kita diberikan rasa bahagia, sehat walafiat, dan kita tentunya punya kewajiban untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang sangat lemah, sebagai hamba yang hanya bergantung kepada Zat yang Maha Kuasa. Nah, sobat sewot, ada satu selentingan ya, satu komentar yang sangat pedas kepada partai yang besar, partai penguasa 10 tahun terakhir, yakni PDI Perjuangan. Nah, partai yang hari ini ya diduga telah melakukan satu tindakan sangat tak wajar karena dianggap telah menipu wong cilik ya. Kenapa? Karena Litbang Kompas dengan survei terakhir kemarin menemukan bahwa 62% rakyat menginginkan hak angket. Tapi sobat sewot, PDI Perjuangan tidak melaksanakan hal tersebut. PDI hanya sibuk dengan kegiatan mereka ya. Mereka hari ini ingin menyelamatkan partai dengan misalnya masih berharap terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dengan capres-cawapres mereka yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Namun sekali lagi sobat sewot, bahwa keinginan rakyat yang 62% persentasenya rakyat ingin hak angket, tetapi PDI Perjuangan justru tidak melaksanakan hal tersebut, maka itu dianggap sebagai salah satu penipuan terhadap wong cilik, sobat sewot. Nah, sobat sewot, pertanyaan berikutnya adalah ngapain sih wong cilik masih pada bela PDI Perjuangan gitu kan? PDI saja nggak peduli dengan wong cilik, melihat fakta 62% rakyat yang menginginkan hak angket tidak begitu diperdulikan oleh PDI Perjuangan. Nah, sobat sewot, sebelum nanti kita bahas hal tersebut secara lebih detail dan panjang lebar, saya ingin sedikit bercerita tentang perampok yang sangat cerdas, sobat sewot. Nah, ada perampok yang berteriak kepada semua orang di bank ya, jangan bergerak, uang ini semua milik negara, hidup Anda adalah milik Anda sendiri. Nah, semua orang di bank kemudian tiarap, sobat sewot. Hal ini disebut dengan mind changing concept atau mengubah cara berpikir ya. Semua orang berhasil mengubah cara berpikir dari cara yang bisa menjadi cara yang kreatif tentunya. Nah, salah satu nasabah yang seksi mencoba merayu sang perampok, tapi malah membuat perampok marah dan berteriak, "Yang sopan, Mbak, ini perampokan bukan perkosaan," katanya. Nah, hal ini disebut being profesional atau bertindak profesional. Fokus hanya pada pekerjaan sesuai prosedur yang diberikan. Setelah selesai merampok bank dan kembali ke rumah, perampok muda yang lulusan MBA dari universitas terkenal berkata kepada perampok tua yang hanya lulusan sekolah dasar, "Bang, sekarang kita hitung hasil rampokan kita." Nah, perampok tua menjawab, sobat sewot, "Dasar bodoh," katanya. "Uang yang kita rampok banyak, repot menghitungnya. Kita tunggu saja berita di televisi. Pasti ada berita mengenai jumlah uang yang kita rampok." Nah, hal ini sobat sewot disebut experience atau pengalaman. Experience is the best teacher. Pengalaman lebih penting dari selembar kertas dari universitas. Nah, sementara di bank yang dirampok, sobat sewot, si manajer berkata kepada kepala cabangnya untuk segera lapor ke pihak kepolisian. Tapi kepala cabang berkata, "Tunggu dulu, kita ambil dulu 10 miliar untuk kita bagi dua. Nanti totalnya kita laporkan sebagai uang yang dirampok." Hal ini disebut swim with the tide atau ikut arus.
Nah, mengubah situasi yang sulit menjadi keuntungan pribadi, Sobat Sewot. Kemudian kepala cabangnya berkata, alangkah indahnya jika terjadi perampokan setiap bulan. Nah, hal ini disebut dengan killing boredom atau menghilangkan kebosanan, Sobat Sewot. Kebahagiaan pribadi jauh lebih penting daripada pekerjaan Anda. Nah, keesokan harinya berita di televisi melaporkan uang 100 miliar dirampok dari bank. Perampok menghitung uang hasil perampokan dan perampok sangat murka. Kita susah payah merampok cuma dapat 20 miliar. Orang bank tanpa usaha dapat 80 miliar. Lebih enak jadi perampok yang berpendidikan rupanya. Nah, hal ini disebut sebagai knowledge is worth as much as gold. Pengetahuan lebih berharga daripada emas, Sobat Sewot. Dan di tempat lain, manajer dan kepala cabang bank tersenyum, ya, bahagia mereka karena mendapat keuntungan dari perampokan yang dilakukan orang lain. Hal ini disebut seizing opportunity, berani mengambil resiko, Sobat Sewot. Nah, selamat mencermati kisah di atas, selamat merenungkan, ya. Meski mengandung humor, namun ada poin-poin yang yang bisa kita tangkap dari humor bisnis di atas, gitu kan. Apakah Anda bisa melihat mengapa bangsa ini selalu ada keributan, Sobat Sewot? Kisah perampokan di atas adalah representing dari segala sesuatu yang terjadi di negara Konoha. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, ada yang kemudian koruptor, maling-maling kecil itu kemudian pemberitaannya begitu disebarluaskan viral setiap hari di media sosial. Sementara maling-maling besar dengan hasil rampokan triliunan rupiah hanya berdurasi 3 hari sampai 1 minggu. Pemberitaan mereka kemudian diekspos oleh media-media mainstream di abad modern saat ini. Nah, ini satu kecemburuan sosial masyarakat Indonesia yang bahwa hukum sejak 10 tahun terakhir dipimpin oleh presiden ini seperti negara Konoha saja, gitu kan. Artinya hukum masih berstatus tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, bahkan sambil lalu kita menanti keputusan akhir dari Mahkamah Konstitusi, Sobat Sewot, kita yang hari ini sedang berharap-harap cemas, gitu kan. Ada yang berharap Prabowo bisa menang di sidang MK. Ada kemudian kubu 01 dan 03 juga sama, bahwa kubu 01 misalnya begitu sangat berharap Gibran didiskualifikasi dan pemungutan suara ulang. Sementara capres atau tim daripada partai PDI Perjuangan beserta partai koalisinya menginginkan bahwa Pilpres diulang tanpa melibatkan Prabowo dan Gibran. Ini satu kejutan politik di tahun 2024. Namun kita mesti harus berpikir ulang bagaimana bangsa ini didirikan, bagaimana kepentingan bangsa di atas kepentingan segalanya. Tetapi kalau kemudian segelintir orang di balik kepentingan besar bisnis yang mengalahkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh komponen rakyat, itu harus segera kita segera kalau bisa MK benar-benar bisa memutuskan hal sengketa Pilpres 2024 ini dengan seadil-adilnya, melihat desakan demi desakan dari masyarakat yang begitu kuat, ya. Hal ini juga dilihat dari hasil survei Litbang Kompas yang faktanya lebih dari separuh kemudian masyarakat Indonesia menginginkan hak angket bergulir di Senayan, Jakarta. Tetapi sikap daripada ketua harian PDI Perjuangan, ya, Puan Maharani, anaknya Ibu Megawati Soekarno Putri, yang kemudian seolah-olah acuh tak acuh terhadap upaya teman-teman di Senayan gitu yang menginginkan hak angket itu bergulir segera, sepertinya sudah putus harapan. Nah,
Ini kemudian menciderai harapan masyarakat wong cilik yang sejauh ini sudah menaruh kepercayaan terhadap PDI Perjuangan sebagai partai penguasa 10 tahun terakhir. Maka kalau ke depan misalnya Sobat Sewot 5 tahun ke depan ya kan Pilpres sudah ketahuan gitu kan bahwa calonnya PDI ini suaranya tidak lebih dari 17%, nggak nyampe 20%. Jadi ini satu kenyataan fakta yang diterima oleh PDI Perjuangan, tetapi barangkali karena ada satu dan lain hal kemudian mereka tidak mengedepankan kepentingan wong cilik yang menginginkan hak angket bergulir di DPR RI untuk membuktikan kecurangan-kecurangan, dugaan-dugaan pelanggaran Pilpres 2024 dan kemudian tuduhan terhadap Presiden Jokowi yang begitu gencar dan sudah menjadi rahasia umum. Masyarakat kita sudah pada tahu gitu bahwa Pilpres 2024 ini ada keterlibatan bansos ya yang kemudian mampu menggiring perolehan suara salah satu paslon di negara Konoha dan Wakanda. Nah, Sobat Sewot, saya sejatinya hari ini kita sedang jauh lebih dalam memahami putusan MK yang sebentar lagi akan disampaikan kepada kita semuanya. Tanggal 22 April 2024 ini akan menjadi sejarah baru ya, bahwa apakah MK masih sama seperti MK 2019 atau MK hari ini memiliki kredibilitas dan integritas yang jauh lebih unggul dibandingkan MK di 2019. Ini satu-satu kenyataan yang akan kita terima nantinya setelah tanggal 22 April 2024 Sobat Sewot. Nah, sembari demikian, mari kita coba bagaimana menganalisa bagaimana sejatinya tambahan bukti-bukti persidangan dari kubu Anies Baswedan hari ini ya. Ada tambahan sekitar 14 apa berapa gitu kan tadi ada informasi dari sobat kita, Sobat Sewot ya, bahwa ini moga-moga gitu kan tambahan alat-alat bukti ya dari Timnas Amin ya, Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini menjadi salah satu support ya, support yang kuat untuk kemudian nanti Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan dengan seadil-adilnya. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, perampok yang cerdas itu tidak menginginkan hasil yang mudah diduga gitu kan, tetapi mereka sesama rampok gitu kan, baik rampok yang berhasil bawa kabur 20 miliar sementara 60 miliar itu berhasil diambil oleh petugas bank ya, dengan melaporkan kepada media massa bahwa perampokan telah menghabiskan uang puluhan miliar. Sangat disayangkan perampok yang sudah berhasil merampok uang di bank gitu kan, mereka harus marah karena merasa ketipu oleh orang cerdas yang ada di perbankan itu sendiri. Nah, di negara Konoha Sobat Sewot tentu kita harus berhati-hati dalam menganalisa setiap kejadian pertumbuhan ekonomi yang dulu digadang-gadang akan mengalami kenaikan hingga 6% dan lain sebagainya. Sementara dalam perjalanannya hingga hari ini pertumbuhan ekonomi ini rasa-rasa gak tumbuh-tumbuh gitu. Tetapi apalah arti sebuah janji. Seperti ada Sobat Sewot yang mengatakan bahwa hari ini yang paling sulit adalah dua hal. Pertama, mencari kesalahan Anies Baswedan. Itu sama sulitnya dengan mencari kejujuran Presiden Joko Widodo di negara Konoha Sobat Sewot. Jadi kalian bolehlah cari di mana terletak kejujuran Jokowi, sampaikan kepada kita. Nah, kita juga ingin gitu kan teman-teman dan Sobat Sewot juga mencari ya kesalahan-kesalahan Anies Rashid Baswedan. Jangan hanya yang bersifat tuduhan belaka gitu kan, tuduhan agama dan lain sebagainya, kemudian etnis yang selalu digembar-gemborkan untuk menyerang kubu Anies Baswedan misalnya. Kemudian kita juga ingin mendengarkan dari Sobat Sewot seperti apa sih sebenarnya bentuk daripada kejujuran seorang presiden yang selama 10 tahun memimpin Indonesia.
di awal mengatakan saya nggak suka BLT bantuan langsung tunai segala macam. Faktanya setelah semua berlalu gitu kan, jadi presiden justru paling gemar menggembar-gemborkan bantuan adalah mereka presiden yang dulunya sebelum jadi presiden bilang paling nggak suka gitu kan. Nah, ini apakah bisa gitu kan kita bilang bahwa seorang presiden di negara Konoha ternyata lain di awal ngomongnya, di akhir berbeda gitu. Nah, apakah kita masih percaya dengan sisa jabatan dia ya yang tinggal sekian bulan ke depan, atau kita ingin memperbaiki bangsa ini menjadi lebih baik sehingga cita-cita bersama Indonesia menjadi baldatun thayyibatun, negara yang baik, benar gitu kan, walaupun ghafur, dan masyarakatnya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, izin mengakhiri konten kali ini dengan pembacaan sholawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam untuk semuanya. Mari kita tunggu tanggal 22 April 2024 dan kita akan terima hasil daripada putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.